Rabu 23 Maret tahun 2022 diadakan wisuda ke-25 Sidang Terbuka Senat STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto di Hotel Merapi Merbabu, Jalan Cut Mutia, Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. PLT Wali Kota turut menyampaikan ucapan selamat kepada STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto atas wisuda yang berlangsung hari ini. Acara ini dihadiri oleh Ketua Aptisi Komisariat 4 Wilayah 4A Asoj Profesor Haji Makmur HS. Tim Wali Kota untuk percepatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kota Bekasi, Profesor Beni Tunggul, dan para tamu undangan lainnya. Ada juga orasi ilmiah yang disampaikan oleh Insinyur Haji Tifatul Sembiring dengan judul Internet Bisa Menjadi Berkah atau Menjadi Musibah. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Triadianto, PLT Wali Kota Bekasi, mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati STMIK Pranata Indonesia Angkatan ke-25. Para generasi penerus bangsa, generasi yang cerdas, generasi yang siap memimpin bangsa ini 10-20 tahun ke depan. Perjuanganmu masihlah sangat panjang. Nyalakan api perjuangan, bakar api semangat. Amalkan ilmu yang kalian dapat selama kau menempuh pendidikan di kampus. Jadilah pribadi yang berkarakter, pribadi yang tangguh, pribadi yang mampu mengharumkan nama baik kampus, nama baik pribadi dan juga keluarga. Jadilah aktivis yang berproduktif, aktivis yang mampu menciptakan gagasan, ide-ide kreatif yang berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Saatnya kita berdiri, sing-singkan lengan, tunjukkan pada dunia kita siap mewujudkan perubahan dan menatap masa depan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Fakta TV, sekarang kita bersama Ketua Yayasan Pranata Indonesia, Prof. Dengan Bapak Dr. Yusrodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ini wisuda yang ke-25 ya. Pak, dari yayasan seperti apa sih Pak supportnya nih sehingga bisa sebesar ini Pak? Boleh cerita Pak? Ya, yayasan sebagai penyelenggara perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pranata Indonesia, kemudian pun juga Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cipto Hadi Pranoto, pun juga memang ada penyelenggaraan SMP dan SMK, saat ini tentu berbangga hati. Karena pendidikan tingginya STMIK Pranata Indonesia dan STBA CHP Pranata Indonesia telah melaksanakan wisuda yang ke-25. Artinya kita sudah panjang usianya, 25 tahun. Ya, kalau misalnya rata-rata setiap wisuda 400 dikali 20 ya kan 25 tahun artinya sudah banyak ya, sudah lebih daripada ribuan lah ya. Ya, ribuan lah kan. Ribuan ya. Oke, terus kok sepertinya Bapak tahu nih bahwa era sekarang ini adalah era digital, sehingga 25 tahun yang lalu Bapak memilih STMIK tuh. Kenapa enggak yang lain gitu Pak? Boleh Pak cerita? Ya, pada prinsipnya kita berbicara tentang kebutuhan pasar. Pada saat kemudian kita menawarkan beberapa program studi, ternyata memang yang dibutuhkan oleh pasar itu pertama adalah informatika. Kemudian yang kedua adalah bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Kemudian setelah itu ada program sekretaris ya, dan kemudian ada program-program yang lain. Tapi memang untuk perkembangan yang saat ini ada memang di basis informatika dan bahasa asing. Artinya Bapak sudah tahu bahwa nanti kelak lulusannya bukan menjadi pengangguran intelek ya, tapi sudah langsung terserap di dunia kerja, bahkan menjadi wirausaha itu ya Pak ya. Nah terkait itu Pak, Bapak kan sebagai Ketua Pentahelix Kota Bekasi ya. Selamat ya Pak ya, sebagai Ketua Pentahelix Kota Bekasi. Boleh Pak ceritakan Pak, kolaborasi apa yang akan dibuat oleh Pentahelix? Ya, terima kasih Pak Linov. Memang untuk Pentahelix ini adalah aktor unsur dari pihak pemerintah, kemudian dunia usaha dan industri, ya di situ juga ada Kadin, kemudian ada akademisi, di situ ada aptisi, kemudian pun juga ada komunitas, banyak komunitas ini, ada komunitas
Pak Tri AC, kemudian pun juga ada digital perkampungan, kemudian pun juga ada komunitas untuk pengelolaan sampah, kemudian digital untuk hidroponik, banyak sekali. Yang kemudian pun juga tentu ada hubungan juga nanti dengan media yang sekarang pun juga diwakili oleh Fakta ya Pak Linov ya. Nah ini merupakan sinergi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kemudian kita membentuk inkubator Ventafelik dalam upaya bagaimana terjadi sebuah pelaksanaan teknis dan kita berupaya bagaimana caranya membuat angkatan kerja baru 150.000 tenaga kerja baru ditambah dengan profesional termasuk juga wirausaha. Wah keren Pak, jadi targetnya 150.000 tenaga usaha baru dan profesional ya. Betul. Itu di tahun berapa kira-kira Pak? Ya, jadi kita akan mulailah misalnya dalam satu program. Besok tanggal 31 kita akan mulai yaitu adanya program pelatihan AC. AC ini adalah AC hemat energi pun juga ramah lingkungan. Nah, nanti kita akan melaksanakan program pelatihan kurang lebih ada 56 kelurahan. Ya, kita kan ada 12 kecamatan nih Kota Bekasi, 56 kelurahan. Kalau misalnya ditargetkan untuk awal ini kurang lebih anggaplah 30 ya. Dari kali 50 udah 1.500. Itu hanya untuk satu program aja. Satu program. Nah, kalau misalnya satu tahun itu kita buat kurang lebih 10 angkatan, kan sudah kebayang 15 ribuan kan gitu. Nah, kalau misalnya digulirkan sampai dengan anggaplah 5 tahun, ya kan kebayang juga. Itu hanya dari satu program AC. Belum lagi untuk program-program yang lain. Wah, gitu. keren-keren. Ya. Baik Pak, kita menunggu nih. Semoga semakin sukses dengan Pentahelix. Kota Bekasi menjadi kota yang dibanggakan oleh warganya. Terima kasih Pak Yusrodi. Sukses selalu. STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto. Terima kasih Pak. Ya, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Sekarang kita berada di ruangan Senat nih. Setelah selesai tadi mewisuda wisudawan-wisudawati dari STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto. Sekarang kami bersama Bapak Ketua STMIK Pranata Indonesia, Bapak Dr. Andes Hari Subagio MM MPD. Betul ya Pak ya? Betul, selamat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak lega Pak ya setelah? Alhamdulillah saya selesai. Selesai, Alhamdulillah. Pak boleh tanya Pak, ini berapa banyak STMIK wisuda hari ini Pak? Pada hari ini kita 208 mahasiswa yang diwisuda. 208 ya, Iya. luar biasa. Kita yang ke-25, jadi kurang lebih setiap alumni ini udah hampir 12.000 lebih. 15.000 Wah, lebih. sudah banyak ya, tersebar di mana-mana Pak ya? Tersebar di mana-mana. Oke. Pak, pesan apa Pak dalam acara wisuda ini kepada para wisudawan Pak? Saya berharap para wisudawan ini kan IT, digitalisasi. Makanya dengan tema Dian Pembentang Harapan adalah kemampuan dalam teknologi informatika harus diperdalam kembali. Walaupun di kampus sudah luar biasa diberikan, tinggal mahasiswa bagaimana kepada masyarakat nanti penggunaan tentang informatika itu yang diperlukan. Jadi gitu, Pak. eranya digital ini, wah STMIK harus sudah berada di depan ya Pak ya? Ya harus Pak. Oke. Kalau alumni-alumni sudah ada di mana saja Pak? Ya? Ada yang di Mikroskop Amerika, ada yang ada di Malaysia, yang ada di Jepang. Baru yang hari ini yang tidak ikut wisuda itu berangkat ke Jepang. Oh gitu ya, wah luar biasa Pak. Berarti sudah mendunia lah itu ya, Pak, ya, dari STMIK Pranata ya. Iya. Oke Pak, apa sih unggulan yang di STMIK Pranata itu Pak? Unggulannya yang paling utama adalah link and match itu. Jadi sepadan dengan dunia industri dan dunia kerja itu harus sepadan. Jadi kita biasanya pada semester akhir itu adalah ada mata kuliah tentang proyek program itu yang dilaksanakan. Oh gitu ya. Jadi mahasiswa sudah punya jalur juga lah setelah lulus mereka sudah punya links and match-nya dengan dunia usaha dan bahkan berwirausaha ya Pak. Betul, wirausaha. Keren Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima Sukses kasih selalu kembali. STMIK Pranata Indonesia. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita bersama Ketua STBA Cipto Hadi Pranoto, yaitu Ibu Meti Titin Herawati, SPD MPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, salam sehat selalu. Ya. Gimana? Bu, selesai wisuda nih, lega ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke. Kalau Congratulations deh buat wisudawan-wisudawati anak-anakku ya. Oke. Kalau dari STBA berapa mau wisuda hari ini Bu? Kebetulan tuh hari ini hanya 33 mahasiswa. Kenapa? Karena di pertengahan itu mereka sudah pada hijrah ke Jepang. Jadi sistemnya adalah kuliah pengenalan lapangan. Biasanya nanti back to lagi ke kampus untuk menyelesaikan SKS-nya. Oh gitu ya, bisa begitu ya Bu ya? Bisa. Jadi karena sambil kita kuliah, memang
Terus Betul, ada kerjasama ada dengan kerjasama. salah satu caregiver gitu yang ke Jepang. Jadi memang ada beberapa semester 2, semester 3 itu sudah pada lari ke Jepang. Oh, emang bahasa apa saja Bu yang di Kita ada STBA Cipto Hadi Pranoto itu ada sekolah tingginya jurusan sastra Inggris dengan bahasa Jepang. Oh gitu, karena Iya. memang ada bahasa Jepangnya jadi mereka bisa langsung. Ya, karena anak-anak sekarang kan pada kekinian ya, Iya, anak-anak iya. Jepang. Jadi alhamdulillah pun kemampuan mereka tuh di semester 3 dan semester 4 itu sudah ada kemampuan. Makanya alhamdulillah pun sekarang ada 2 mahasiswa yang tidak bisa mengikuti seremoni karena sudah pergi ke Jepang tanggal 7 Maret kemarin. Wah keren Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, pesannya Bu buat masyarakat terutama warga Kota Bekasi ini ya, supaya mereka bisa meningkatkan skill dengan menambah kemampuannya kuliah di STBA Cipto Hadi Pranoto. Ya, Boleh, Bu. untuk warga Bekasi atau Kota Bekasi, apabila ada mahasiswa atau calon mahasiswa untuk kuliah, sekarang ini tidak perlu kuliah mahal ya, apalagi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Banyak jalur terkait daripada prestasi, terkait daripada beasiswa ya. Jadi kita membuka itu, silakan anak-anakku yang ingin mau untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu banyak jalur seperti itu. Dan untuk anak-anakku di Indonesia, jangan pernah berhenti belajar, terus semangat. Apa yang dicita-citakan itu harus dicapai. Begitupun pesan saya untuk anak-anak di wisudawan hari ini, sukses terus. Langkah di awal adalah bukan mencapai kesuksesan apabila Anda sudah wisuda, tapi itu adalah gerbang utama bagaimana meraih cita-cita untuk menuju masa depan. Terima kasih, selamat dan terus semangat. Baik Bu, terima Ya, kasih Bu. terima Sukses kasih ya. selalu STBA Amin, Cipto amin. Hadi. STBA CHP Bismart, thank you. Kita sekarang bersama Ketua Panitia dengan Bapak Rusli Putih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin Pak, boleh jelaskan Pak ini wisuda dari STEMIK dan STBA yang keberapa dan berapa banyak wisudawan yang di wisuda hari ini Pak? Baik, terima kasih. Untuk saat ini STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto melaksanakan wisuda yang ke-25. Jadi sudah 25 tahun wisuda ya. Kita wisudanya setiap tahun. Kemudian untuk jumlah peserta wisuda untuk STMIK Pranata Indonesia ada 173 wisudawan yang terdiri dari Diploma 3 dan Strata 1. Kemudian diikuti oleh institusi STBA Cipto Hadi Pranoto dengan jumlah wisudawan 33 wisudawan. Itu juga termasuk Diploma 3 dan Strata 1. Untuk STMIK Pranata Indonesia yang ikut wisuda itu ada 4 prodi. Prodi pertama itu adalah Sistem Informasi S1, kemudian Prodi Teknik Informatika S1, kemudian Komputerisasi Akuntansi itu Diploma 3 dan Manajemen Informatika Diploma 3. Kemudian terkait dengan institusi STBA Cipto Hadi Pranoto, jurusan sastra Inggris dan sastra Inggris, kemudian bahasa Inggris dan Diploma 3 untuk bahasa Jepang. Nah ini semuanya. Kemudian dalam proses pelaksanaan wisuda yang ke-25 ini kita sudah mengantongi izin dari Satgas COVID-19 dari PLT Wali Kota Bekasi dan diizinkan tepatnya kita wisuda di Hotel Merapi Merbabu dengan protokol kesehatan yang lengkap sesuai dengan aturan pemerintah. Terima kasih. Baik Pak, sejauh ini berarti sudah berapa banyak Pak wisudawan yang dikeluarkan dari STMIK dan STBA Pak? Sampai saat sekarang lebih kurang itu alumni di luar itu yang sudah diwisuda itu dari tahun 99 sampai dengan sekarang lebih kurang sudah hampir 6.000 mahasiswa, 6.000 alumni. 6.000 alumni ya, itu tersebar sekarang se-Indonesia ya Pak ya, bahkan di luar negeri ya? Benar Pak, jadi sampai Singapura, kemudian Malaysia sampai ke Amerika ada karena banyak mahasiswa kita juga yang orang-orang IT yang diambil oleh Microsoft ya. Kemudian gitu ya. dari STBA juga
sekarang banyak sekali yang posisi yang sekarang ada di Jepang. Sekarang harusnya ada wisuda hari ini, tapi berangkat minggu lalu sudah ke Jepang. Ada 2 mahasiswa. Wah, keren Pak. Ya. Selanjutnya Pak, tantangan ke depan seperti apa sih Pak yang seharusnya disiapkan oleh mahasiswa atau lulusan-lulusan STEMIK dan STBA? Baik, jadi untuk para alumni atau para mahasiswa yang sekarang menempuh pendidikan, seharusnya bukan hanya ijazah sarjana aja yang dilihat, tetapi di kampus harus lebih proaktif untuk mengasah skillnya. Karena skill yang sekarang dibutuhkan di dunia kerja. Kalau kita hanya mengantongi ijazah, kemampuan kita rendah, mungkin perusahaan tidak membutuhkan, apalagi mungkin di pemerintahan. Jadi seharusnya kita harus mengasah skillnya, bukan hanya IPK kita yang tertinggi, tapi skill yang dibutuhkan. Karena di luar sana pasti kita ditanyakan skill kita apa, kan seperti itu. Makasih Pak. Baik, bersama kami sudah hadir Asok Profesor Insinyur Haji Makmur HS, yaitu Ketua Aptisi Komisariat 4 Bekasi Kerawang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, tadi sambutannya luar biasa Prof, sampai ada lagu segala nih. Dan itu sangat penting sekali untuk ditekankan kepada wisudawan ya Prof ya. Menurut Profesor, seperti apa sih ke depannya mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus ini bisa berkiprah di dunia kerja dan wirausaha Prof? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya saya selaku Ketua Aptisi Wilayah Komisariat 4A Bekasi Kerawang mengucapkan selamat buat para mahasiswa yang pada saat ini telah diwisuda yang ke-25 oleh dari Perguruan Tinggi Pranata. Mudah-mudahan para mahasiswanya tentunya akan sukses. Sebagaimana yang tadi sudah saya pesankan kepada para mahasiswa, bahwa kesuksesan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pribadi masing-masing, tetapi bagaimana mahasiswa itu mempunyai akhlak balas budi kepada orang tuanya, itu adalah hal yang wajib. Jadi tentunya mahasiswa harus menghormati orang tuanya kapan saja, di mana saja, karena bagaimanapun juga orang tua itu keramat buat yang mempunyai orang tua. Kemudian tentunya di kampus, saya selaku Ketua Aptisi menyelenggarakan Go to Campus, menyelenggarakan Go Aptisi Go to Campus, dengan harapan problem-problem mahasiswa selama ini, mereka adalah setelah lulus ada problem masalah mencari pekerjaan. Dengan Go to Campus yang dicanangkan oleh Aptisi, harapan kami mereka nanti akan dibekali keilmuan tentang kewirausahaan, kemandirian, mungkin mengikuti UNKM, karena kami sudah bekerja sama dengan Kadin maupun Aptisi dan IPMI. IPMI itu adalah Ikatan Wanita Pengusaha Muslim yang akan mendatangkan para pakar-pakar dalam bidang kewirausahaan, pakar yang telah sukses dalam UNKM. Mudah-mudahan nanti bisa ditiru oleh memberikan aspirasi kepada mahasiswanya yang sudah lulus, sehingga akhirnya bisa membuka pekerjaan dengan baik dan tentunya akan mensukseskan mereka. Barangkali saya tidak panjang lebar karena ada pertanyaan. Ya, itu berarti tergabung dalam pentahelix ya Prof ya? Ya, nanti juga saya mengucapkan selamat tadi dengan Pak Yusrodi, karena Pak Yusrodi sudah kami kukuhkan sebagai direktur atau ketua bidang pentahelix yang akan membesarkan, mensukseskan Kota Bekasi. Insya Allah nanti semua elemen yang ada di Kota Bekasi, baik Kadin, Aptisi maupun yang lainnya, harus bergabung dengan embrio pentahelix ini, sehingga Pak Wali Kota juga sudah mencanangkan itu, sehingga nanti pada saat tanggal 31 pun ada mulai pelatihan-pelatihan pendingin, dan kami juga sebagai Ketua Aptisi sudah menyelenggarakan kerjasama dengan Departemen
tenaga kerja yang di Bandung, PLK kompetensi, dan tentunya kami akan mendatangkan program-program Tridharma perguruan tinggi dengan kerjasama melakukan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Itu kebanggaan dari Aptisi. Demikian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Sivitas Akademika, STEMIK Pranata Indonesia, dan STBA Cipto Hadi Pranoto, di mana hari ini dilaksanakan dengan sukses wisuda yang ke-25. Kita melihat tadi sebanyak 220 mahasiswa yang diwisuda dan menunjukkan suatu prestasi yang cukup lumayan dan membanggakan. Kita lihat bahwa dengan prestasi ini mereka menghasilkan beberapa mahasiswa yang mempunyai nilai yang cukup memuaskan orang tua dan juga kampus dengan cum laude ya. Nah, ini membuktikan bahwa daya saing sumber daya manusia ternyata sangat penting saat ini dalam memasarkan suatu perguruan tinggi, memasarkan juga kemampuan potensi pribadi, sehingga nanti dapat membawa nama Bekasi dan membawa setiap mahasiswa berkompetisi secara global. Sukses bagi seluruh mahasiswa, sukses bagi orang tua, dan sukses bagi STEMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto. Alhamdulillah mulai kemarin Kota Bekasi sudah melaunching satu program yang dimana ada sinergitas 5 unsur. Yang pertama pemerintah, pengusaha, kemudian nanti ada perguruan tinggi, kemudian ada komunitas dan media bersama-sama membangun Kota Bekasi. Nah, khususnya di sini kita lihat kita berada sekarang di tengah-tengah wisuda perguruan tinggi, yaitu adalah STEMIK Pranata Indonesia dan STBA CHP. Ini membuktikan nanti kita akan mempersiapkan mereka bukan saja dapat meraih sukses karena mendapatkan ijazah, tapi mereka akan nanti membentuk diri dengan menjual diri atau self assessment mereka dengan adanya kompetensi. Nah, ini nanti akan dilakukan pada tanggal 31 di bulan Maret ini di kampus CHP sebagai suatu sosialisasi bahwa kita akan melakukan satu gerakan bersama membangun kemampuan SDM dan juga memenuhi target 150.000 wirausaha baru di Kota Bekasi melalui program Pentahelix. Terima kasih untuk STEMIK Pranata. Kita berjanji ya untuk tetap menjaga nama baik STEMIK Pranata. Yang pastinya STEMIK Pranata keren. Terima kasih untuk STBA CHP Pranoto atas ilmu yang telah diberikan kepada kami oleh dosen-dosen yang terbaik, memfasilitasi kami mendapatkan ilmu yang terbaik dengan biaya kuliah yang tidak menjadi momok. Semoga STBA CHP Pranoto semakin maju dan sukses di masa yang akan datang, mendukung generasi muda lebih maju di bidang pendidikan. STBA CHP, oke. Ini adalah Ini adalah mahasiswa STBA CHP yang kebetulan adalah seremoninya hari ini, yang kemarin pertengahan Maret ya. 17 Maret itu pergi ke Jepang nih. Sese dong, kasihan ya. Kita nggak bisa ketemu bareng, tapi alhamdulillah dia bawa baju wisudanya ke Jepang. Keren-keren ya. Ya. Oke, sukses ya dengan siapa, Bu? Dengan Reza, yang sebelah sini Reza, sama ini Aldi namanya. Reza dan Adi. Sini, Oke. Sese. Reza dan Adi boleh cerita pengalamannya nih sehingga kenapa bisa sampai ke Jepang nih. Oke, silakan. Reza, Aldi, pengalamannya bisa ke Jepang itu bagaimana? Keinginan atau memang tujuan cita-citanya Reza dan Aldi? Terutama saya ngucapin selamat dulu ya karena beliau wisuda hari ini. Oke, Reza, Aldi silakan. Langsung ke sini, Bu. Oh ya, sini. Ayo mulai. Ya. Silakan. Reza, Aldi, ayo. Reza aja deh, Reza. Mengikuti apa? Pelatihan, perkuliahan? Ya, setelah 6 bulan lamanya menanti kepastian dari pemerintah Jepangnya juga. Alhamdulillahnya juga udah
udah bisa ada pastiannya, jadinya tanggal 17 dan juga setelah lamanya kelas online gitu kan akhirnya bisa kelas offline juga. Alhamdulillah. Oke, sukses ya, bawa nama baik Indonesia, bawa nama baik STBA ya. Cipto Hadi Pranoto. Sukses dan selamat ya. Dadah dong. Dadah. Ya, thank you. Kita sekarang ingin mengetahui juga nih bagaimana penerapan protokol kesehatan dalam acara wisuda STEMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto. Bersama kami sudah ada tim dari Satgas COVID-19 ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Mulyani. Nah, ini nih. Oh iya. Dengan Pak Mulyani. Pak Mulyani ya? Iya, siap. Iya, Pak, ceritakan Pak bagaimana standar protokol kesehatan dalam acara STEMIK, wisuda STEMIK Pranata dan Cipto Hadi Pranoto. Baik, kami dari tim Satgas, jadi alat kami ini berbasis ozon, Pak. Alat kami berbasis ozon, ini seperti yang kita lihat, ini uap, bukan asap ya, uap. Jadi ini mengeluarkan ozon. Ozon ini berbahan dasar air. Dia tanpa polusi, tanpa zat kimia. Jadi ini standarnya semua peserta, baik panitia ataupun peserta wisudawan, wisudawati maupun para pengantar, terlebih sebelum masuk kita sterilkan. Jadi steril ini dia sebagai penggantinya cuci tangan. Kalau cuci tangan kan hanya tangan yang dicuci. Ini alat-alat seperti handphone, tas, dan lain-lain. Kemudian setelah melewati ini, proses ini diperbolehkan masuk, dipersilakan masuk. Kemudian di dalam ini kita siapkan juga, sterilisasi. Ini mensterilkan ruangan beserta orang-orang di dalamnya. Selain juga di dalamnya harus jaga jarak. Jadi seperti itu, Pak. Peran gadis-gadis belia memakai gaun berwarna merah. Wajah wisudawan terlihat ceria. Sebentar lagi dah boleh menikah. Sebagai pantun pembuka. Yang saya hormati